Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya mereview tentang pakcong, gama umami dan BBG biogen. Nah, kali ini kita akan mereview pada part ke-8. Part ke-8 yaitu berarti umur sekarang itu yang kita uji coba itu ada sekitar 49 hari. Nah, kita nanti review bagaimana perkembangannya. Kita simak sampai akhir ya teman-teman. Semoga bisa menjadi wawasan untuk teman-teman semua. Selanjutnya untuk pertanyaan dan WA yang sudah masuk, nanti kita akan respon dengan baik tentunya, sehingga membangun channel kita lebih berkembang lagi. Itu jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar yang membangun. Nah, untuk perkembangan pakcong setelah 49 hari kita tanam itu sudah bertambah. Nah, pertamanya itu sekarang kita ukur tadi itu tingginya adalah 130. Nah, itu tinggi yang paling tinggi itu yang kita ukur, bukan yang paling rendah. Nah, pakcong itu tingginya 130 ya, dari akar sampai daun. Nah, kemudian batangnya tunasnya itu ada 5, masih 5, belum tunas lagi, itu ada 5, sehingga masih tetap itu kondisinya. Kemudian masalah daun juga bertambah, itu yang tingginya 130 itu kita hitung ada 9 helai teman-teman. Berarti pakcong juga mengalami perubahan selama 7 hari ini. Nah, setelah kita tadi ukur pakcong, nah kemudian kita juga ukur yang namanya gama umami. Itu tadi kita ukur panjangnya itu dari tanah sampai atas itu tingginya sudah tinggi lagi teman-teman, yaitu 160 cm. Itu kita juga ukur yang paling panjang, sehingga tidak membedakan antara pakcong dan gama umami seperti itu. Kita pilih yang paling tinggi. Nah, itu tingginya adalah 160. Kemudian tunasnya itu, anakannya itu ada 5 anakan. Kemudian dari 160 itu kan ada daunnya. Nah, daunnya itu ada 11 helai. Nah, berarti perkembangannya yaitu pakcong 9, terus gama umami adalah 11. Nah, untuk perkembangan BBG biogen tadi kita ukur yaitu tentang pakcong, gama umami. Nah, sekarang kita BBG biogen. BBG biogen itu kita ukur tadi tingginya itu melampaui antara pakcong dan gama umami, yaitu tingginya 180 cm. Kemudian tunasnya itu ada 7 teman-teman. Ada tunas di dalam penelitian uji coba tadi itu ada 7. Yang lain seperti daun tadi kita hitung ada 12 helai. Ada 12 helai di daunnya itu, berarti perkembangannya ini cukup lumayan baik BBG biogen ini. Yang kita uji coba yaitu dari pakcong, gama umami dan BBG biogen kita tanam secara bersamaan, waktu yang tepat, dan batangnya juga sama, 2 batang waktu itu kita tanam secara bersamaan. Nah, tapi hasilnya teman-teman bisa memperhatikan sendiri. Itu untuk BBG biogen. Nah, untuk perlakuan khusus pada umur 49 hari ini, kita ya tadi sudah mengukur dan membersihkan hulma-hulma di sampingnya seperti itu teman-teman. Nah, kita sudah membersihkannya, kita tadi memberikan pupuk teman-teman. Nah, pupuknya itu adalah pupuk urea seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa di tempat kita itu banyak sekali yang namanya babi hutan, sehingga kita masih menggunakan pupuk
soal pupuk buatan itu seperti urea dan fosfat. Tapi kali ini kita menggunakan yang namanya pupuk urea teman-teman. Agar apa? Agar tidak dirusak, itu dirusak dengan babi hutan seperti itu. Kemudian dalam pemberiannya juga tadi kita hampir sama lah, itu 1 sendok semua. Kalau dikira-kira itu semuanya itu 1 sendok, masing-masing 1 sendok seperti itu teman-teman. Nah, pakcong 1 sendok, Gamma Umami juga 1 sendok, terus BBG Biogen juga 1 sendok. Nah, nanti kita semoga dalam waktu 2 minggu ke depan mungkin ya, itu nanti akan perkembangannya pasti akan berbeda teman-teman. Itu kita perlakuan khusus pada umur 49 hari, yaitu pemberian pupuk yang sama antara 3 jenis itu. Nah, ya seperti itu ya teman-teman. Nanti kita lihat pada umur 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan pasti ada perubahan. Nah, kesimpulan dari yang kita teliti pada hari ini yaitu umur 49 hari, kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan antara 3 jenis itu berbeda-beda. Berbeda jenis tentu hasilnya juga berbeda. Dimana pakcong hanya tingginya berapa tadi itu 130, Gamma Umami 160 dan BBG Biogen 180. Nah, dari ketiga itu teman-temanlah yang bisa menilai. Saya hanya mengamati apa yang ada di depan saya. Sekali lagi, ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk pribadi saya mengetahui mana yang produksinya lebih banyak dan mana yang produksinya sedikit, sehingga kita bisa menjadikan referensi itu untuk diri saya sendiri dan teman-teman, mana yang akan diperbanyak. Tentunya bukan hanya 1 jenis ya teman-teman yang harus kita tanam, lebih baik beraneka ragam jenis. Karena apa? Semakin banyak jenisnya maka semakin bagus, hijauannya juga semakin bermacam-macam. Ingat teman-teman, kunci utama ternak ada pada pakan. Karena apa? Kalau ternak kita ingin maju, maka kuncinya adalah pakan. Kos bisa seperti itu. Contoh, kalau sapi ini kita berikan setiap hari konsentrat, berapa uang yang kita dapatkan. Tapi kalau setiap hari kita perbanyak hijauan, konsentratnya hanya penyeimbang, maka untungkan yang didapat. Itu saran dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen, sudah WhatsApp. Nanti kita akan tanggapi bersama-sama bersama tim kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Itu umur 49 hari. Yang namanya alam pasti suatu saat atau itu kia jadi lepokna ya. Nah, yang namanya alam itu aja di lepokna. Nah, dari kesimpulan itu maka kita bisa dari kesimpulan itu maka kita bisa menyimpulkan bahwa hasil-hasil karya anak negeri, karya orang Indonesia sangatlah luar biasa. Buktinya bahwa pakcong oke aja pada ning kono yang ana disit sabet kok ya mengko disit oke mengko tek bujungane bang ngali kon ngali ajen menang yang pertama bang sing apa ulangi maning kabeh lolo semangat tuh kok itu dihapus gue